Penasaran Mbak, pengen wiruh Pak Presiden. Bapak Presiden Prabowo Subianto Ibu ya? Iya. Lalu bagaimana kesannya setelah sampai di Jembatan Pandaan ini Ibu? Panas Mbak. Mau lihat Bapak Presiden. Alhamdulillah bisa lihat Bapak Presiden dada-dada. Iya. Bagaimana kesannya Ibu? Saya senang kali bisa bertatap muka dengan Pak Prabowo sampai menghujur gini-gini, udah gitu. Alhamdulillah. Ya karena kan ada peresmian jalan ini Pak, kepingin lihat Pak Presiden gitu. Tadi kesannya bagaimana setelah sampai di Jembatan Pandaan yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto? Ya sangat senang sekali Mbak, karena jembatan ini masih baru, bagus lagi. Saya bangga, saya senang bisa menyaksikan peresmian jembatan ini dan melihat langsung Pak Prabowo, itu sebuah kebanggaan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini, hari Rabu 19 November 2025, merupakan hari yang spesial bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, khususnya warga Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, di mana siang ini jembatan termegah dan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Jembatan Pandaan Simo atau Jembatan Kabanaran, akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, perjalanan siang ini kita akan menuju sisi timur dari Jembatan Pandaan Simo yang berlokasi di Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana suasananya? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Jembatan Pandaan Simo, Kabanaran, Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Warga dari mana? Poncosari. Dengan Ibu siapa? Rohimah. Lalu kenapa hari ini di hari Rabu tanggal 19 November tertarik mengunjungi Jembatan Pandaan Simo ini Ibu? Penasaran Mbak, pengen wiruh Pak Presiden. Bapak Presiden Prabowo Subianto Ibu ya? Iya. Lalu bagaimana kesannya setelah sampai di Jembatan Pandaan Simo ini Ibu? Panas Mbak. Apakah tadi sempat melihat rombongan iring-iringan Bapak Presiden Prabowo Subianto? Cuma sedikit Mbak. Oh, kesannya bagaimana Ibu tadi? Ya senang Mbak. Ya. Makasih Adik. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Umiati, Ibu Tuminam tuh di kerajaan. Ibu Sunarti Warga dari mana Ibu-ibu? dari Poncosari, Serandaan, Bantul. Bantul Ibu ya. Ya. Kenapa Ibu-ibu semua tertarik mengunjungi Jembatan Pandaan Simo di hari ini Ibu? Mau lihat Bapak Presiden. Bapak Presiden Prabowo Subianto Ibu ya. Alhamdulillah bisa lihat Bapak Presiden dada-dada. Iya. Bagaimana kesannya Ibu? Saya senang kali bisa bertatap muka dengan Pak Prabowo sampai menghujur gini-gini, udah gitu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sehat selalu sekeluarga. Makasih. Semangat. Sebentar, dengan siapa ini? Ya. Ibnu, Dari mana? SD mana? SD Negeri Dayu. Lalu kenapa adik-adik semua mengunjungi Jembatan Pandaan Simo ini? Lalu ada Pak Prabowo. Bagaimana? Ketemu Pak Prabowo. Ketemu Pak Prabowo. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pembangunan proyek Jembatan Pandaan Simo dimulai sejak groundbreaking tanggal 11 Desember 2023.
Jembatan Pandan Simo telah dibuka dan diuji coba untuk umum pada hari Senin 29 September 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dibuka secara penuh 24 jam mulai tanggal 10 Oktober 2025. Dan hari ini bersama dengan proyek-proyek lainnya di Indonesia, Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran diresmikan langsung oleh Presiden. Nah teman-teman, siang ini di sisi timur jembatan terlihat sudah dipadati cukup banyak warga ya. Dan dari penuturan warga, tadi mereka yang datang ke peresmian karena ingin melihat atau bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Jembatan Kabanaran, Jembatan Sambas Besar, Flyover Cangkup, Underpass Gatot Subroto, dan Underpass Joglo Surakarta telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Jangan batas. Dengan Bapak siapa? Saya pribadi, Sudatno. Kebetulan saya warga di sekitaran proyek jembatan ini, dan kami kemarin itu dapat share, dapat pemberitahuan bahwa akan ada Presiden meresmikan jembatan ini, Jembatan Pandan Simo disebutnya oleh lingkungan sini, dan kami juga pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang dalam hal ini dapat hibah dari Kementerian Kelautan untuk proyek yang ada di situ. Ada proyek KNMP Kampung Nelayan Merah Putih. Semestinya beliau Presiden itu landing itu sekitaran jam 13, tapi jam 13 sudah datang ke sini. Kami juga agak sedikit kecewa, dan kami harapkan mungkin masyarakat juga mengharapkan nanti dengan akses jalan ini bisa memperlancar laju perekonomian, laju masyarakat dalam hal ini untuk mendistribusikan hasil bumi dan kemana saja, mungkin nanti mendukung pariwisata khususnya di wilayah Bantul atau daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Begitu aja dari saya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang, selamat siang Bapak. Siang. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran ini berdiri di atas Sungai Progo, yaitu sungai terbesar dan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Sungai Progo sendiri merupakan sungai sepanjang 140 km yang berhulu di lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah, dan merupakan batas alami antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran ini berjarak kurang lebih 21 km dari kota Bantul dan 30 km dari kota Yogyakarta. Nah, kemudian total panjang jembatan adalah 2.300 meter yang terdiri dari jalan pendekat atau operate sepanjang 1.015 meter, slab on pile sepanjang 700 meter, dan jembatan utama dengan bentang 675 meter. Kemudian lebar jembatan 24 meter,
Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran dirancang menghadirkan 4 jalur 2 arah. Setiap jalur dibangun dengan lebar 3,5 meter. Dan di sisi kanan kiri ada pula jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Nah teman-teman, posisi kita sekarang sudah berada di sekitar plaza timur dari Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran ya. Nah di area plaza atau joglo sisi timur ini baru saja dilakukan prosesi peresmian dari Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran dan beberapa proyek di Indonesia lainnya ya. Nah, proyek-proyek yang diresmikan pada hari ini oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, antara lain Jembatan Kabanaran atau Jembatan Pandan Simo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Jembatan Sungai Sambas Besar yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada Underpass Gatot Subroto di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Underpass Joglo di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dan ada Flyover Canguk di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pembangunan dari Jembatan Kabanaran ini menggunakan anggaran sebesar 864 miliar dengan waktu pengerjaan selama 579 hari kalender dan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 4.578 orang. Selamat siang Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Gio. Warga dari mana Ibu? Dari dekat Pasar Gumulan itu Mbak. Daerah Bantul Ibu ya? Bantul, ya. Lalu berangkat dari rumah tadi menuju Jembatan Pandan Simo ini dari jam berapa Ibu? Jam sekitar 12:04. Lalu kenapa Ibu tertarik mengunjungi Jembatan Pandan Simo di hari Rabu tanggal 19 November 2025 ini? Ya karena kan ada peresmian jalan ini Pak, kepingin lihat Pak Presiden gitu. Tadi kesannya bagaimana setelah sampai di Jembatan Pandan Simo yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto? Ya sangat senang sekali Mbak, karena jembatan ini masih baru, bagus lagi. Kesannya bagaimana dengan adanya Jembatan baru Pandan Simo ini yang sudah diresmikan Bapak Presiden Ibu? Ya senang Mbak, karena bisa membantu. Biasanya kan apa ya gitu, jalannya kan biasanya masih jauh dari sana ke sini. Masih sekarang kan sudah halus, bagus. Mudah-mudahan dapat membantu transportasi cepat dari barat ke bandar ya. Lalu tadi apakah sempat melihat Bapak Presiden Prabowo Subianto melintas di Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran ini Ibu? Sempat Mbak ketemu di sana, di timur sana. Bagaimana perasaan Ibu sebagai warga Bantul Yogyakarta ini Ibu? Ya senang sekali bisa tatap muka sama Pak Presiden gitu. Ya terima kasih banyak Ibu atas waktunya, sehat selalu. Ya amin ya. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Yuni. Warga dari mana Ibu? Dari Sanden sini Mbak. Bantul ya? Iya Bantul. Kenapa Ibu tertarik mengunjungi Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran di hari Rabu tanggal 19 November 2025? Karena tadi ada Pak Presiden lihat informasi dari media sosial terus meluncur ke sini ya Bu. Ya. Lalu kesannya bagaimana setelah sampai di Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran ini Ibu? Kesannya ya sangat seneng Mbak, soalnya kan ini jembatan baru dan banyak warga masyarakat yang terbantu dengan adanya Jembatan Pandan Simo ini karena lebih dekat jaraknya dari Bantul ke Kulon Progo dan ke seluruh pantai selatan ini Mbak, penghubung antara pantai selatan sampai Kulon Progo kan lebih dekat. Jalur wisata lebih dekat Ibu ya? Ya betul. Ya terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Selamat siang Kak. Ya, siang. Mau dengan kakak siapa? Saya Ayu, Mbak. Sebagai salah satu presiden yang ada di peresmian Jembatan Pandan Simo atau Jembatan Kabanaran ya Kak? Ya. Lalu kalau untuk hari ini tadi menyajikan lagu apa saja atau gending apa saja Mbak? Ini tadi ada 2 lagu, ada Langgam
Idam Sari sama Ladang Asmorodono. Persiapan untuk acara di hari Rabu tanggal 19 November ini sudah dimulai sejak kapan tempat mbaknya? Saya tuh dari pagi. Ya, dari pagi terus dandan di sini, terus teman-teman juga sudah standby di sini semua. Gamelan juga sudah dari tadi pagi. Ya. Lalu bagaimana kesannya sebagai salah satu yang menghibur di acara peresmian jembatan Pandan Simo ini, Mbak? Saya bangga, saya senang bisa menyaksikan peresmian jembatan ini dan melihat langsung Pak Prabowo, itu sebuah kebanggaan buat saya. Ya, semoga dengan adanya jembatan ini semakin membuat para warga juga bisa menikmati fasilitas di jembatan ini dan bisa memperlancar perekonomian dan ya pokoknya memperlancar semua bidang. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh, Karawitan grup apa Mbak? Mohon maaf. Ini Karawitan Bantul. Namanya? Grup Karawitan Bantul. Oh ya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Mbak. Sehat selalu, sukses selalu Mbak. Nah, perlu kami sampaikan bahwa jembatan Pandan Simo atau jembatan Kabanaran berada di Jalan JJLS Daerah Istimewa Yogyakarta. JJLS merupakan proyek strategis nasional jalur Trans Selatan Jawa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan total panjang 1.405 km. Dan untuk JJLS Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 121,83 km. Nah, jembatan Pandan Simo ini terdapat 3 plasa atau anjungan, yaitu plasa barat, kemudian plasa tengah atau gunungan yang terlihat seperti yang nampak di depan kita ya. Kemudian plasa timur yang tadi telah kita lewati ya. Dan keberadaan plasa ini adalah merupakan salah satu fasilitas wisata yang bisa dinikmati oleh para pejalan kaki untuk melihat view muara Sungai Progo dari tengah jembatan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa cuaca pada siang hari ini cerah berawan ya, dengan suhu di sekitar 33 derajat Celcius. Nah, teman-teman, berikut ini adalah pantauan udara ya dari jembatan Kabanaran atau jembatan Pandan Simo pada siang hari ini. Nah, yang menarik dari jembatan ini selain dirancang dengan menggunakan teknologi inovatif yang belum banyak diterapkan yang di Indonesia, seperti teknologi tahan gempa, lead rubber bearing LRB, kemudian ada teknologi corrugated steel plate CSP, dan mechanically stabilized earth wall atau MSE wall. Jembatan Pandan Simo ini juga mengusung budaya dan kearifan lokal. Nah, ornamen utama pada jembatan Pandan Simo adalah ornamen gunungan yang berbentuk seperti gunungan pewayangan, kemudian dihiasi motif batik khas Yogyakarta seperti batik nitik ya. Jembatan ini juga dilengkapi dengan ornamen lainnya seperti gapura joglo seperti yang nampak di depan kita ya teman-teman ya. Di mana di bagian plasa barat maupun timur terdapat ornamen representasi bentuk joglo yang dibelah ya. Nah, teman-teman, ini adalah area dari lokasi prosesi peresmian yang tadi baru saja dilaksanakan ya. Nah, lokasinya ini berada di sekitar kawasan Plaza Timur ya. Nah, hal yang menarik lainnya dari jembatan Kabanaran atau jembatan Pandan Simo adalah warna jembatan menggunakan warna terakota. Nah, warna terakota sendiri merupakan warna khas dari makam Raja-Raja Imogiri yang digunakan untuk memperkuat nuansa budaya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini di acara peresmian dari jembatan Pandan Simo atau jembatan Kabanaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.